Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Linguistik Umum, Bapak Roni Nugraha Syafroni, SPD MPD, dan Ibu Siti Masito, SS MPD, serta teman-teman sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kami akan menyampaikan materi PPT ini. Pada kesempatan kali ini, saya Nur Ahmad Maulana Rizky sebagai moderator yang akan memandu presentasi materi kali ini. Adapun topik yang akan kita bahas adalah sintaksis. Ada pula rekan-rekan saya, yaitu yang pertama Eva Nur Fadilah, Fibri Regina, Ila Nur Fajar, Ius Lestari, Septia Ramadhani, Maheswarini Marasendria, dan Dwita Nur Marita. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai pemaparan materi kali ini. Kemudian sintaksis. Sintaksis berasal dari kata Yunani yaitu sintaksis, yang berarti penataan bersama. Sintaksis adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari struktur kalimat. Dalam bahasa, ia mengatur cara penyusun kata-kata menjadi kalimat yang bermakna mencakup hubungan antara unsur-unsur seperti subjek, objek, dan predikat. Selanjutnya ada sejarah sintaksis. Sintaksis muncul dari kebutuhan untuk memahami bagaimana kalimat dibentuk dan diatur dalam suatu bahasa. Pada awalnya, penelitian tentang tata bahasa di dunia barat, terutama di Yunani dan Romawi kuno, telah membahas struktur kalimat secara sederhana. Pemikir seperti Aristoteles dan para filsuf lain mengkaji bagaimana kata-kata diatur untuk membentuk pernyataan logis. Seiring waktu, konsep-konsep ini diterapkan pada bahasa-bahasa lain, termasuk bahasa Asia. Pada abad ke-18, saat para sarjana barat mulai mempelajari bahasa Melayu dan bahasa-bahasa lainnya, mereka menggunakan prinsip-prinsip yang mirip dengan sintaksis dalam bahasa Eropa. Berikutnya di sini ada objek dari sintaksis. Objek kajian sintaksis ini adalah struktur internal kalimat, termasuk frasa, klausa, dan kalimat. Sintaksis juga mengkaji hubungan antara frase, klausa, dan kalimat serta proses pembentukan, di mana suatu sintaksis ini secara hierarkis dibedakan adanya 5 macam satuan sintaksis, yaitu kata, frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Yang pertama ini adanya kata. Kata merupakan satuan terkecil dalam sintaksis yang memiliki peran sebagai pengisi fungsi sintaksis. Berikutnya, di sini ada frase. Frase ialah satuan bahasa yang terdiri atas 2 kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi. Jadi, semua unsur pembentukan frase itu harus berada di dalam subjek saja, predikat saja, objek saja, pelengkap saja, ataupun keterangan saja. Berikutnya di sini ada klausa. Klausa ialah satuan gramik yang terdiri dari predikat, baik disertai subjek, objek, pelengkap maupun keterangan, ataupun tidak. Jadi semua klausa ini sekurang-kurangnya memiliki unsur predikat. Berikut di sini klausa memiliki potensi untuk menjadi sebuah kalimat tunggal, mengingat di dalamnya sudah memiliki fungsi sintaksis wajib, yakni subjek dan predikat. Contoh dari klausa adalah kambing itu berwarna hitam yang memiliki subjek dan predikat. Berikut di sini adanya kalimat. Kalimat ialah satuan gramik yang dibatasi oleh adanya jeda panjang yang disertai nada akhir turun atau naik, di mana kalimat dapat diartikan sebagai susunan kata atau ujaran yang berfungsi sebagai alat untuk mengungkapkan konsep pikiran atau perasaan secara utuh. Berikutnya di sini ada beberapa kategori klausa menjadi kalimat. Yang pertama ini kalimat verbal, yang kedua kalimat adjektifal, berikutnya ada kalimat nominal, kalimat preposisional, lalu ada kalimat numeral, lalu kalimat adverbial. Berikutnya di sini ada wacana. Wacana memang merupakan tataran tertinggi dari
akhir bahasa wacana biasanya direalisasikan dalam bentuk keterangan yang utuh atau paragraf. Wacana sebenarnya merupakan bidang dari kajian sintaksis, tetapi biasanya tidak dibicarakan bersama-sama dengan kalimat, klausa, dan frase. Wacana biasanya dibicarakan tersendiri dalam analisis sintaksis. Dalam objek kajian sintaksis, ada sebuah kata yang merupakan satuan terkecil yang membentuk satuan di atasnya, yaitu frase. Dengan demikian, kata adalah satuan terkecil dari kalimat atau klausa. Kata dapat dikenal dari unsur dan proses pembentukannya. Ada kata yang mengalami proses gramatikalisasi, aplikasi, reduplikasi, pemendekan, dan komposisi. Ada juga frasa. Frasa ini sering diartikan sebagai kelompok kata dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari dua kata atau lebih. Sebagai contoh, dalam kalimat Doni suka bermain tenis. Frasa suka bermain berfungsi sebagai predikat, sementara Doni dan tenis dapat dianggap sebagai frasa berdasarkan peran mereka sebagai subjek dan objek. Selain itu ada klausa. Klausa adalah satuan kebahasaan yang lebih besar dari frasa, namun lebih kecil dari kalimat. Klausa merupakan bagian dari kalimat, namun tidak bisa berdiri sendiri sebagai kalimat karena tidak memiliki unsur prosodi seperti intonasi. Misalnya dalam kalimat tunggal, si Unyil bermain setiap hari Minggu. Klausa utamanya adalah si Unyil bermain. Yang terakhir ada kalimat. Kalimat dalam tata bahasa tradisional didefinisikan sebagai ujaran yang mengandung pikiran lengkap, terdiri dari subjek dan predikat. Berdasarkan jumlah dan jenis klausanya, kalimat dapat dibedakan menjadi kalimat lengkap dan kalimat tidak lengkap. Kata merupakan satuan terkecil dalam sintaksis yang memiliki peran sebagai pengisi fungsi sintaksis, memberikan tanda kategorisasi sintaksis serta sebagai perangkai dalam satuan atau bagian sintaksis di atasnya, yang terdiri dari frasa, klausa, dan kalimat. Kata sebagai pengisi satuan sintaksis dapat terbagi menjadi dua macam, yaitu kata penuh dan kata tugas. Kemudian kata penuh adalah kata yang secara leksikal memiliki makna, merupakan kelas terbuka serta dapat berdiri sendiri sebagai sebuah kosakata. Kategori kata yang termasuk ke dalam kata penuh adalah nomina, verba, adjektiva, adverbia, dan numeralia. Misalnya seperti kata rumah yang termasuk ke dalam kategori nomina dan memiliki arti bangunan untuk tempat tinggal. Kemudian kata tugas adalah kata yang secara leksikal tidak memiliki makna, tidak mengalami proses morfologis serta secara aturan tidak dapat berdiri sendiri. Contoh dari kata tugas adalah kata preposisi seperti di, pada, ke, dari, dan sebagainya, dan kata konjungsi atau kata hubung seperti dan, tetapi, bahwa, dan sebagainya. Biarpun tidak memiliki makna secara leksikal, kata tugas memiliki fungsi untuk menghubungkan atau menambahkan dua kata. Selanjutnya ada struktur sintaksis. Di sini kita akan mempelajari struktur kalimat ya berarti. Nah, struktur sintaksis ini mengacu pada kata yang disusun dalam kalimat untuk membentuk makna yang jelas. Di struktur sintaksis ini ada 4 elemen utama. Yang pertama ada subjek. Subjek ini bagian kalimat yang menjelaskan siapa atau apa yang melakukan tindakan. Contohnya anak itu. Lalu yang kedua ada predikat. Predikat ini yang menjelaskan apa yang dilakukan oleh subjek. Misalnya sedang bermain. Lalu ketiga ada objek. Objek ini yang menerima tindakan dari predikat. Contohnya bola. Lalu keempat keterangan. Nah, keterangan itu berarti kan informasi tambahan ya mengenai tempat, waktu, cara, atau sebab. Contohnya di taman. Kalau kita satuin dari tadi subjek, predikat, objek, dan keterangan, berarti kan strukturnya itu anak itu sedang bermain bola di taman. Sebenarnya bisa kita membalikkan urutan katanya menjadi
objek, predikat, dan subjek. Tapi struktur kalimatnya juga akan berubah. Jadinya bola sedang dimainkan oleh anak itu. Kemudian ada struktur kalimat. Ada 3 di sini, yaitu kalimat sederhana, kalimat majemuk, dan kalimat kompleks. Kalimat sederhana ini hanya memiliki 1 subjek dan 1 predikat, contohnya ibu memasak. Lalu kalimat majemuk memiliki 2 atau lebih klausa yang dihubungkan. Contohnya ibu memasak dan ayah mencuci piring. 3 ada kalimat kompleks yang memiliki 1 klausa terikat dan 1 atau lebih klausa bebas. Misalnya, ibu memasak karena kami akan makan malam. Nah, itu tadi 4 elemen utama dari struktur sintaksis dan struktur kalimat. Jadi, struktur sintaksis ini tuh penting ya, karena baik gitu dalam menghasilkan kalimat yang jelas dan mudah dipahami, lalu menghindari ambiguitas dan kesalahpahaman, dan juga membangun argumen serta ide dengan cara yang terorganisir. Sebenarnya masih banyak dan pasti lebih dari yang 3 yang saya sebutkan manfaatnya atau kenapa sih penting gitu struktur sintaksis. Fungsi sintaksis secara umum itu ada beberapa. Yang pertama yaitu subjek. Subjek adalah bagian klausa yang menandai apa yang dibicarakan oleh pembicara. Subjek ini biasanya disimbolkan dengan huruf S besar, yaitu subjek. Dalam suatu kalimat, subjek diidentifikasi dengan menggunakan pertanyaan apa atau siapa dan umumnya terletak di awal sebelum penulisan predikat. Untuk ciri-ciri dalam subjek, yang pertama adalah jawaban atas pertanyaan apa atau siapa. Jadi fungsi dari subjek ini biasanya menjawab dari pertanyaan apa dan siapa, misalnya apa yang dilakukan, siapa yang melakukan, seperti itu. Selanjutnya ada predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dikatakan pembicara tentang subjek dalam kalimat. Predikat merupakan unsur yang paling penting tentang subjek dalam kalimat. Predikat juga merupakan hal yang penting dan wajib ada dalam kalimat karena tanpa predikat, kalimat tidak dapat menjelaskan apa, bagaimana, dan mengapa yang dilakukan subjek. Predikat memiliki fungsi penting dalam kalimat, yaitu sebagai unsur inti kalimat dan bagian dari kalimat yang berfungsi untuk menjelaskan pokok kalimat. Predikat dapat berupa kata kerja, kata sifat, kata bilangan, frasa kerja, frasa benda, frasa sifat, hingga frasa bilangan. Predikat biasanya ditandai dengan huruf P besar, yaitu predikat. Ciri-ciri predikat dikategorikan sebagai kata kerja verba, kata benda nomina, atau sifat adjektiva, ataupun kata depan preposisi. Umumnya ditulis setelah subjek. Dapat menggunakan salah satu unsur kalimat yang dapat diberi partikel lah. Contohnya, ibu sedang memasak ayam goreng di dapur. Memasak itu sebagai predikat. Contoh lainnya, kami sedang menggambar di buku. Menggambar sebagai predikat. Mau apa, Kak? Ya. Udah. Nah, fungsi sintaksis yang selanjutnya yaitu pelengkap. Pelengkap merupakan unsur dari kalimat yang memiliki fungsi untuk melengkapi informasi serta menjadi pelengkap dari objek. Pelengkap biasanya ditulis dengan simbol pel dan terkadang memiliki fungsi yang berupa dengan objek karena sama-sama merupakan kata atau frasa nomina. Pelengkap juga biasanya ditulis setelah predikat. Meski begitu, salah satu yang membedakan keduanya adalah apabila kalimat transitif aktif diubah menjadi kalimat pasif, pelengkap tidak dapat dijadikan sebagai subjek sebagaimana objek. Ciri-ciri pelengkap. Pelengkap itu bersifat wajib dan harus diikuti dengan predikat verba. Kadang pelengkap itu ditaruh di belakang objek.
Lalu pelengkap tidak akan berganti posisi menjadi objek atau subjek dan tetap akan menjadi pelengkap. Jadi pelengkap ini tidak bisa diubah dan tetap akan terus menjadi pelengkap. Contohnya, Sinta pergi ke rumah sakit hari ini bersama nenek. Bersama nenek sebagai pelengkap. Contoh lainnya, sepulang jalan-jalan sore, tubuh Beni bercucuran keringat. Bercucuran keringat merupakan sebagai pelengkap. Yang terakhir yaitu keterangan. Keterangan adalah unsur yang tidak wajib disertakan saat membuat kalimat. Namun dengan adanya keterangan, kalimat terkesan lebih jelas dan padu sehingga informasi dapat lebih jelas tersampaikan. Keterangan yang dimaksud adalah penjelasan di mana, kapan, serta bagaimana suatu peristiwa ini bisa terjadi. Keterangan ini biasanya disimbolkan dengan kata ket, huruf K, E, T. Lalu terdapat beberapa bentuk kata keterangan, beberapa diantaranya adalah keterangan waktu, keterangan cara, tempat, lalu ada tujuan. Nah, ciri-cirinya itu unsur tambahan dalam kalimat sehingga tidak wajib atau opsional. Jadi keterangan ini tidak wajib digunakan di kalimat, ini hanya merupakan opsional saja. Penulisannya dapat berpindah-pindah, beda dengan pelengkap. Kalau keterangan ini bisa berubah-ubah di mana saja tempatnya. Contohnya, ibu sedang memasak ayam goreng di dapur. Di dapur sebagai keterangan tempat. Contoh yang lain, kami menggambar buku kemarin. Nah, kemarin itu sebagai keterangan waktu. Yang terakhir yaitu keterangan. Keterangan adalah unsur yang tidak wajib disertakan saat membuat kalimat. Namun dengan adanya keterangan, kalimat terkesan lebih jelas dan padu sehingga informasi dapat lebih jelas tersampaikan. Keterangan yang dimaksud adalah penjelasan di mana, kapan, serta bagaimana suatu peristiwa ini bisa terjadi. Keterangan ini biasanya disimbolkan dengan kata ket, huruf K, E, T. Lalu terdapat beberapa bentuk kata keterangan, beberapa diantaranya adalah keterangan waktu, keterangan cara, tempat, lalu ada tujuan. Nah, ciri-cirinya itu unsur tambahan dalam kalimat sehingga tidak wajib atau opsional. Jadi keterangan ini tidak wajib digunakan di kalimat, ini hanya merupakan opsional saja. Penulisannya dapat berpindah-pindah, beda dengan pelengkap. Kalau keterangan ini bisa berubah-ubah di mana saja tempatnya. Contohnya, ibu sedang memasak ayam goreng di dapur. Di dapur sebagai keterangan tempat. Contoh yang lain, kami menggambar buku kemarin. Nah, kemarin itu sebagai keterangan waktu. Peran sintaksis. Peran sintaksis adalah makna semantis tertentu yang mengisi fungsi sintaksis. Peran tersebut mencakup makna semantis yaitu aktif, pasif, statif, posesif, pelaku, penerima, dan lain-lain. Peran-peran yang dimiliki oleh pengisi fungsi P dalam bahasa Indonesia, selain peran tingkatan juga ada peran proses seperti P dalam klausa, padi menguning di sawah. Padi menguning di sawah adalah proses. Peran-peran yang ada pada fungsi keterangan antara lain alat, seperti terdapat pada klausa, ibu memotong kue dengan pisau. Pisau adalah alat. Peran-peran yang ada pada S dan O antara lain pelaku, yakni yang bertindak seperti terdapat pada klausa, Ali memegang senapan. Kesimpulan, sintaksis adalah cabang linguistik yang mempelajari struktur dan aturan pembentukan kalimat. Mencakup elemen seperti kata, frasa, klausa, dan kalimat. Dengan memahami sintaksis, kita dapat menganalisis hubungan antara elemen bahasa yang membentuk makna dalam komunikasi. Frasa dan klausa adalah komponen penting dalam kalimat yang dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis dan fungsi. Kalimat sendiri terdiri dari kalimat tunggal dan majmuk yang masing-masing memiliki pola dan makna tertentu. Dengan memahami hierarki dan fungsi sintaksis, kita dapat menyusun kalimat yang lebih terstruktur dan bermakna. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.